Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Semangat ya, semangat ya. Apa kabar? Baik, Semoga, Pak. Harus sehat, Pak. ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Ya. Namun sebelumnya, mari kita memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu di bawah lindungan Beliau, sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama dapat tercapai. Ya. Untuk itu, mari bersama-sama mengaturkan pengastung karya. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, terima kasih. Saya harapkan kalian semuanya mengikuti pertemuan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga nantinya merasakan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, baik untuk ulangan maupun untuk terjun di dunia kerja. Baik anak-anak, pada hari ini saya akan mengajak kalian, materinya
memang di luar buku, tapi sangat penting bagi saya ya, karena kalian tidak pernah lepas ya, suatu saat, terutama setelah tamat, kalian pasti ditunjuk, siapa tahu ditunjuk oleh atasan di dunia kerja ya, ditunjuk oleh atasan untuk menjadi pembawa acara. Atau di masyarakat ditunjuk oleh kepala lingkungan atau siapa saja ditunjuk menjadi pembawa acara. Lalu apa yang harus Anda siapkan? Pasti kalian mempersiapkan apa yang harus dikeluarkan dari bibir kalian. Kalimat-kalimatnya bagaimana itu maksudnya. Nah, untuk itu pada hari ini saya ajak kalian membicarakan masalah bahasa atau kalimat-kalimat sebagai pembawa acara. Nah, materi ini sangat penting ya. Nah, kalau dulu terus terang biasa ini muncul sebagai soal ujian nasional ya, sebagai ujian nasional. Saya tidak membuat-buat ya, saya sudah mengamati sekian tahun ya, mengenai soal ujian nasional. Ya. Dan memang ini layak, penting bagi kalian untuk kalian miliki dan mempersiapkan diri mulai saat ini. Sehingga nantinya kapanpun kalian ditunjuk untuk tugas itu, kalian bisa melakoni dan lancar ya, berkualitas begitu. Baik anak-anak, nah sekarang silakan dulu. Nah sebelum saya menayangkan sesuatu ya, silakan Anda pikirkan. Anggaplah sekarang kalian ditunjuk oleh atasan, besok tolong menjadi pembawa acara. Katakanlah di masyarakat. Kalau Anda ditunjuk menjadi pembawa acara, jangan lupa Anda harus tahu siapa yang hadir. Gitu ya. Pejabat siapa yang hadir. Siapa saja yang hadir. Gitu. Siapa jabatannya yang paling tinggi. Ini penting agar kalian bisa memberikan urutan, memberikan sapaan yang tepat. Mana yang lebih awal disapa ya. Sapaan misalnya yang terhormat, yang kami hormati, yang kami cintai, nah itu. Nah ini pengetahuan yang perlu dari bahasa ya, yang perlu Anda kuasai ya. Gitu. Tentunya di sini anak-anak tolong diingat, kita harus mulai memberikan sapaan dari yang jabatannya paling tinggi. Katakanlah yang paling tinggi misalnya hadir Bapak Kepala Desa atau Lurah. Nah, cukup di sana Anda menyampaikan ungkapan yang terhormat, artinya paling ya. Berikutnya mungkin mengarah ke bawahnya yaitu kepala lingkungan atau kepala dusun yang kami hormati. Berikutnya yaitu undangan yang lain yang kami hormati pula dan kami cintai, harus demikian ya. Jadi sapaan itu harus mulai dari yang jabatannya paling tinggi. Itu dulu Anda pegang, kuasai ya. Lalu apa yang Anda katakan selain itu ya? Selain urutan memberikan sapaan ya. Nah, coba pikirkan beberapa kalimat yang akan Anda keluarkan. Anggaplah di lingkungan masyarakat Anda ditunjuk menjadi pembawa acara. Satu kalimat saja. Di samping menyampaikan salam, misalnya selamat pagi, Om Swastiastu, gitu ya. Pasti kalian ya pembawa acara itu perlu menarik perhatian agar pendengar atau peserta rapat itu tidak lain-lain ya, fokus perhatiannya, pasti menarik perhatian. Bagaimana kalimat untuk menarik perhatian? Bagaimana bahasanya? Gampang memang ya.
Ayo, siapa mau? Sri Wulandari barangkali? Nomor 22. AK2. Menurut saya ya Kak ya, ini kita setelah kita mengucapkan sapaan kepada para undangan yang hadir, kalimat yang selanjutnya yaitu atas sosong Karto Waronografe Ida Sangawiji, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan walafiat dalam acara yang dilaksanakannya. Nah, sekarang untuk menarik perhatian pendengar, Pak. Bagaimana Anda mengucapkan? Bagaimana kalimatnya ya? Maksudnya supaya peserta itu tidak lain-lainnya, supaya fokus perhatiannya. Satu kalimat saja dulu itu. Angkat tangan yang lain. Nah, pekerjaan yang gampang ini. Sampaikan nama, nomor kelas ya, sebelum bicara ya. Ada yang mau coba? Kalau tidak, coba perhatikan kalimat ini ya. Nah, sudah dilihat? Disaksikan di layar kalian? Pernahkah kalian mendengar atau mengeluarkan kalimat ini barangkali? Sepintas lalu memang biasa ya. Memang sudah komunikatif, artinya sudah saling mengerti ya, antara pembicara dan pendengar. Namun yang namanya orang terdidik, kalian ya, dalam situasi resmi kita wajib menggunakan bahasa Indonesia ragam resmi. Ragam resmi itu yang bagaimana ya? Yaitu kalimatnya harus logis dan efektif. Di samping semua kosakata harus baku. Kalimat yang logis itu yang bagaimana ya? Logis artinya masuk akal kan? Nah, sudah tidak asing lagi bagi kalian. Logis masuk akal. Artinya kalimat yang sudah muncul, yang sudah keluar dari bibir, atau setelah tertulis, sesuai dengan konsep yang ada pada benak pembicara. Kalau tidak sesuai dengan benak pembicara, ya sesuai dengan isi hati atau pikirannya, maka kalimat itu akan salah nalar. Sudah pernah saya singgung, ya, sudah pernah saya singgung beberapa minggu lalu ya. Nah, kalimat yang tidak logis ya. Hadirin yang membawa barang, tolong dimasukkan ke dalam tas. Hadirin yang membawa barang harap dimasukkan ke dalam tas. Apa yang harus dimasukkan ke dalam tas? Orangnya. Orangnya. Itu salah nalar, tidak logis itu. Ya. Tolong yang memarkir kendaraan di depan harap dikunci. Tidak logis kan? Apa yang dikunci? Orang yang bawa motor. Ya, bagus Kusuma Wijaya ya, pemilik kendaraan. Nah, itu tidak logis atau salah nalar ya. Yang membawa helm harap digantung. Orangnya juga.
Seorang pramugari berbicara ya. Saudara penumpang, perjalanan kita sangat jauh. Oleh karena itu, barang-barang bawaan saudara saudara yang membawa barang terlalu banyak harap dimasukkan ke dalam bagasi. Misalnya terbang dari Ngurah Rai menuju Amerika, menuju Washington. Pramugari berbicara. Saudara penumpang yang membawa barang terlalu banyak harap dimasukkan ke dalam bagasi. Tidak logis ya. Termasuk ini juga ya. Kalimat yang di layar itu ya, di samping tidak logis, juga tidak efektif. Efektif artinya tepat guna. Semua kata yang muncul harus tepat dan berguna. Itu maksudnya ya. Berfungsi. Tidak ada kata-kata yang tidak berguna. Saya yakin kalian bisa menerka. Berarti ada kata yang harus dihilangkan supaya efektif. Kemudian yang salah nalar, ini karena kehadirannya. Sering ini muncul penggunanya yang tidak tepat ya. Menimbulkan salah nalar atau tidak logis. Beberapa minggu yang lalu sudah pernah disinggung masalah penggunanya dalam mengucapkan terima kasih. Itu sering nyaplir ya. Tepatkahnya yang digunakan di sini? Dengan siapa kita berbicara? Nah, bagaimana? Ada yang bisa memperbaiki ini? Saya, Pak. Ya, Wulandari silakan absen 22, AK2 ya. Kalimat efektif dari nomor 1 itu, para hadirin kami mohon perhatiannya. Sekaliannya dihilangkan. Sekaliannya dihilangkan, ya. Sudah ada unsur benarnya, tapi benarnya baru 25% ya. Yang dimaksud hadirin, ya, silakan. Ya, silakan Wulandari. Hadirin kami mohon perhatiannya. Baru 50% betulnya ya. Saya, Pak. Lagi siapa itu? Sampaikan nama, silakan. Saya, Pak, Dewi Malini, Pak. Dewi Malini, absen. Absen 19 dari 12 AK1. AK1, Malini. Kalimat yang efektif pada kalimat nomor 1 yaitu hadirin kami mohon perhatian. Iya, 100 tepuk tangan ya. Nya tidak perlu lagi saya. Kalau menggunakannya di sini, sekali lagi saya tegaskan ya, berarti pihak ketiga, orang ketiga yang tidak diajak komunikasi ya. Karena tadinya sudah disebut hadirin, berarti tidak perlu lagi adanya. Kalau tambahnya berarti pihak ketiga yang tidak terlibat dalam komunikasi. Ya. Tolong itu. Berikutnya. Perhatikan sekarang. Nah, Dewi Malini sudah pas sekali ya. Ya, sudah. Nah, sekarang kalimat nomor 2. Mirip seperti tadi. Kalau nomor 1 kata para bermakna jamak banyak ya. Hadirin sesungguhnya lebih dari 1 ya. Maknanya banyak juga. Oleh karena itu yang nomor 1 kata para perlu dihilangkan, sekalian dihilangkan. Sehingga menjadi hadirin kami mohon perhatian. Cukup. Yang nomor 2 sekarang pikirkan, angkat tangan. Saya, Pak. Ya, langsung bicara, sampaikan nama, nomor, kelas. Saya, Pak. Ya, silakan. Saya, Pak. Wulandari dari AK1 barangkali itu. Sri Wulandari ya? Ya, Pak.
Ya. Silakan. Ini silakan bicara ini. Yuni Wulandari maksudnya ya. Saya perkenalkan nama saya Kade Yuni Wulandari, nomor 11 dari kelas 12 angkatan 1. Menurut saya perbaikan kalimat yang efektif dari kalimat kedua adalah kami menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Ya, kembalinya lagi sedikit ya. Sudah 70 nilainya ya. Tinggal nih. Kembali kalau menggunakannya hati-hati ya. Ya, Sri Wulandari. Saya Pak. AK1 Wulandari. Ya. Silakan Wulandari AK1, absen 22 ya. AK2, Pak. Oh, AK2, maaf ya AK2 ya, silakan. Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran. Kehadiran kurang Ibu sekali. Bapak, Ibu. Cukup, jangan diisi sekalian lagi ya. Iya. Sudah. Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran saudara bisa. Kehadiran Bapak Ibu bisa ya. Atau seperti ini juga bisa, perhatikan. Atas kehadiran Bapak Ibu kami menyampaikan terima kasih. Kalimat-kalimat ini yang perlu Anda siapkan. Pasti di antara kalian nanti setelah tamat pasti sama Anda yang pernah ditunjuk menjadi pembawa acara. Dan kalimat-kalimat yang Anda keluarkan itu dipertanggungjawabkan. Ya. Berikutnya yang nomor 3. Nah, ini. Anda akan tertawa kalau dicermati makna kalimat tersebut. Ini betul-betul tidak logis atau salah nalar. Angkat tangan, langsung nama. Ya, Pak. Ya, Pak. Dewa Ayu Dia. Diani. Ya, AK1 ya. Demi kenyamanan rapat, mohon HP yang dibawa agar dimatikan. Iya, bagus ya. Demi kenyamanan rapat, mohon HP yang dibawa agar dimatikan. Coba kalau ini maknanya akan tertawa kalian kan? Ya, Ya. ya. Coba perhatikan. Nah, demi kenyamanan rapat ini, HP saudara mohon dinonaktifkan bisa. Jadi tadi juga bisa ya. Di silent, ya silakan. Tidak masalah ya. Sudah ya. Ini yang perlu dipersiapkan. Apa yang dipelajari yang berguna, bukan sekadar untuk ulangan, tapi untuk di dunia kerja, di masyarakat. Ya. Nah, kalimat nomor 4, perhatikan. Disuruh mengapa yang baru terlambat, nah biasa itu ya, pembawa acara sudah berbicara beberapa kalimat, ada yang baru datang. Ada kalimat seperti ini. Untuk yang baru datang, kami persilakan mengambil tempat duduk di depan karena masih banyak kursi yang kosong. Ya, angkat tangan. Ya kembali Dewa Ayu Dia siapa ya? AK1. Untuk hadirin yang baru datang, kami persilakan duduk di depan karena masih banyak kursi yang kosong. Ya, tepuk tangan. Sudah pas ya. Kalau mengambil tempat duduk berbeda dengan maknanya menduduk ya, atau menempati ya. Kalau mengambil tempat duduk artinya apa? Ya, ambil tempat duduk mengambil itu kursi. Ambil kursi bawa pulang ya. Nah, ini. Ya. Yang baru datang
bisa seperti ini. Seperti tadi jawaban temanmu itu sudah pas juga ya. Yang baru datang silahkan duduk di depan, berhubung masih ada kursi kosong. Kan pas kan? Logis kan? Udah duduk bukan mengambil tempat duduk ya. Nah, ya. Ini yang perlu disiapkan. Berikutnya, nah, tidak lama Nana, tinggal lagi 2 nih. Ini juga tidak logis atau salah nalar ya. Salah nalar ya, salah penyampaian, salah penalaran. Kalimat muncul tidak sesuai dengan isi pikiran. Ingin menyampaikan A, ternyata yang muncul adalah B. Itu modelnya ya. Itu namanya salah nalar atau tidak logis. Kelemahannya di sini ya. Nah, dalam hal ini mempersingkat waktu. Adakah waktu dipersingkat? Ya, Sri Wulandari, AK2, absen 22. Acara selanjutnya, sambutan Bapak Kepala Sekolah. Lanjut, ya. Acara selanjutnya, sambutan Bapak Kepala Sekolah. Ya, bisa. Sudah dapat nilai ya 89 ya. Ya 85 tidak ya. Nah, Inari nih, hati-hati ya ke depannya ya, mempersingkat waktu. Kalian paham nggak makna mempersingkat waktu? Mempersingkat waktu berarti waktu 1 jam itu 60 menit dipersingkat menjadi 45 menit. Ya. 1 jam 60 menit dijadikan 50 menit itu dipersingkat, penciutan modelnya ya. Bagaimana bahasanya supaya logis, santun ya, pas ya, efektif. Kan ada pilihan yang lain agar waktu tidak banyak terbuang, ya itu bisa. Ya salah satunya ya. Untuk menghargai waktu, ya, coba perhatikan ini. Nah, bisa juga. Bukan mempersingkat waktu ya. Untuk menghargai waktu, acara kita lanjutkan sambutan Bapak Kepala Sekolah. Maksudnya menghargai waktu supaya tidak waktunya pembicaraannya tidak bukan-bukannya ngalor ngidul ya. Bukan mempersingkat waktu ya. Menghargai waktu atau demi lancarnya acara, silakan ya. Selanjutnya, nah, juga pasti ada muncul kalimat ini, sudah biasa muncul kalimat seperti ini ya. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Setiawati, absen kelas. Perkenalkan, nama saya Nikoma Teti Setiawati, absen 17 dari kelas 12 akuntansi 1. Menurut saya, kalimat efektif untuk kalimat nomor 6 yaitu untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ya, waktu dan tempat kami persilakan. Nanti waktunya di depan berbicara dan tempatnya. Tempatnya datang ke depan ngomong tempat itu ya. Sadar ya? Tolong disadari ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Siapa yang disuruh berbicara ke depan? Betulkah waktu dan tempat disuruh berbicara? Ya, angkat tangan. Sebenarnya bisa waktu dan tempat bisa diganti dengan satu kata ya. Saya, Pak. Nah, ini Komang Jaya Saputra. Absen 5. Menurut saya perbaikannya yaitu untuk saudara waktu dan tempat kami persilakan. Ya sama saja ya, waktu dan Saya, tempatnya Pak. disuruh berbicara ke depannya Saya, dipersilakan. Pak. Ulang Pak. Ulang ya, silakan Kusuma Wijaya, Komang Jaya. Silakan Komang Jaya.
Untuk itu saudara kami persilakan. Ya supaya santun, ya, yang namanya pembawa acara biasanya yang Anda lebih rendah usia jabatan ya. Kata saudara itu kurang pas digunakan sana ya. Untuk Bapak atau Ibu kami persilakan. Untuk itu Bapak kami persilakan. Ya, bagus lah. Ya, nilai 90. Untuk itu Bapak kami persilakan. Sudah tahu kan Bapak atau Ibu yang akan bicara kan? Nah, itu. Oleh karena itu, untuk itu Bapak kami persilakan. Ya. Nah, kok yang pendek begitu dibuat sulit-sulit dan salah lagi kan? Siapa yang disuruh berbicara dan masuk akal, logis, itu yang dipersilakan, bukan waktu dan tempatnya. Ya, nah, itu yang perlu Anda siapkan dan perlu Anda perhatikan ya, yang ada manfaatnya. Kapanpun Anda ditunjuk nanti untuk berbicara menjadi pembawa acara harus siap dan tampil beda. Dan artinya tampil beda berkualitas itu maksudnya dari segi bahasa ya. Nah, ini ada catatan ya. Nah, dalam situasi resmi kita hendaknya menggunakan bahasa Indonesia ragam resmi. Ya. Kita mengenal bahasa Indonesia yang baik dan benar kan. Yang baik itu belum tentu benar. Yang benar tidak selamanya baik. Ya, yang benar artinya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tidak tepat dipakai di forum tidak resmi. Misalnya di perempatan jalan atau terminal atau di pasar. Di pasar Anda berbicara dengan bahasa Indonesia ragam resmi, itu lucu jadinya. Situasi tidak mendukung. Ya. Namun dalam situasi resmi wajib bahasa Indonesia kita harus resmi. Ya, harus resmi. Misalnya kalau di pasar atau masuk toko, Anda beli sabun hanya satu ya. Bu, berapakah harga sabun itu, Bu? Berapakah harga baju itu, Bu? Apalagi di pasar. Tempatnya berjubel, ada tukang copet, tempat lagi becek ya. Masyarakat sangat majemuk dari berbagai kalangan ya. Bu, izinkanlah saya membeli 1 kilogram daging babi. Ditertawai. Pasti begini bahasanya yang baik. Bu, daging 1 kilo, sayur 1 ikat. Ya, itu bedanya. Yang benar artinya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang benar itu baik digunakan, misalnya kalian nanti, saya yakin di antara kalian Anda yang menjadi pejabat ya, sidang DPR itu yang Anda gunakan. Ya. Jadi kalimat yang harus digunakan harus logis, efektif, dan kosakata harus baku. Anda dapat membedakan mana kata yang baku, mana yang tidak. Ya, begitu. Logis maksudnya kalimat harus masuk akal. Artinya yang keluar harus sesuai dengan isi pikiran. Apa yang ingin disampaikan memang begitu sudah diwakili oleh apa itu bahasa kita atau kalimat kita. Ya, kiranya ya, walaupun sebentar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pelajari dengan baik ya untuk ulangan nanti minggu depan, untuk persiapan minggu depan kalian pelajari khususnya bab 3 ya, kalimat fakta, kalimat opini, teks editorial. Apa itu teks editorial ya, kemudian strukturnya bagaimana bahasa atau bahasa teks editorial kan. Di sana ada kata-katanya populer, yang mudah dipahami. Kemudian menggunakan kata-kata penunjuk. Ya. Berikutnya ada apa lagi itu? Kausalit, menunjukkan hubungan sebab akibat. Silakan dibaca-baca bukunya. Ya. Bab 3 khususnya. Ya. Untuk ulangan umum nanti awal Desember pelajari bab 1, 2, 3. Termasuk tambahan dari saya yang sangat bermanfaat juga di dunia kerja, bahkan dulu juga biasa muncul itu ya, yaitu
surat dinas yang kemarin saya sajikan itu ya. Bagaimana menulis tanggal surat, alamat surat ya, surat lamaran pekerjaan itu ya. Nah, ini sama itu ya. Surat lamaran pekerjaan itu surat pribadi, surat dinas tempoh hari saya sajikan itu. Ya. Demikian untuk hari ini anak-anak, mudah-mudahan tetap bersemangat, jaga kondisi kesehatan ya. Mari kita berusaha agar kalian mendapatkan sesuatu walaupun sedikit tapi bermanfaat. Nah, kalau tidak, mungkin kalian dianggap biasa-biasa saja bahasa seperti itu. Kita akhiri dengan pramesanti, semoga berbahagia semua ya. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Om.